Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memperbanyak kalimat tasbih kita. Lisan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah yang kita sucikan, Allah pula akan mensucikan kita. Allah kita puji, Allah pula akan memuji kita. Allah kita besarkan, Allah akan membesarkan kita, dan Allah angkat derajat kita semua. Ketika kita mengakui Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan, maka Allah akan membanggakan kita semua kepada alam semesta, termasuk kepada malaikat-malaikatnya. Selanjutnya mari kita perbanyak selawat kepada Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai habibana, sebagai kekasih kita, sebagai rasul kita, sebagai panutan kita, sebagai keteladanan kita. Bahkan beliau adalah uswah hasanah bagi alam semesta. Bahkan Allah utus beliau untuk alam semesta. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berhenti lisan kita, jangan berhenti hati kita untuk merindukan Rasulullah dengan perantara salawat kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kerinduan yang mendalam ini hendaknya selalu berada di hati kita. Bahkan dalam suasana menyenangkan, boleh jadi suasana tidak menyenangkan, atau antara menyenangkan dan tidak menyenangkan, kita bangun, kita mencintai, merindukan sosok pelindung abadi kita, bahkan pemberi syafaat kepada kita semua, yaitu Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ceramah kita kali ini adalah kekuatan dan kedahsyatan sujud. Dalam Al-Quran, wasjud waqtarib, hendaknya kalian segera sujud, hendaknya kalian segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah kepada Allah dan segeralah mendekat kepada Allah. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara posisi sujud memiliki kedekatan yang luar biasa. Bahkan menurut ilmu biologis, ketika kita sedang sujud, maka kita tundukkan kepala kita. Pada saat yang sama, pompa darah dari jantung naik ke kepala, kemudian mengalir dengan deras. Dia akan memenuhi bagian-bagian kepala yang dibutuhkan oleh otak, kemudian akan mengalir secara normal. Dan di situ kekuatan yang sangat dahsyat secara biologis, tempat yang paling nyaman secara biologis, bahkan secara biologis juga posisi pasrah yang paling total. Kalaupun hari ini kita takbir, kalaupun kita ruku, kalaupun kita duduk antara dua sujud, ada posisi yang paling sakral, posisi yang paling nyaman, posisi kepasrahan total, yaitu pada saat kita sedang sujud. Maka siapa yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat yang tertinggi. Bahkan Nabi Adam, para iblis, para jin itu disuruh sujud. Ternyata kesombongan, ternyata dahsyatnya orang yang suka sujud itu mengalahkan, melawan kesombongan, melawan rasa besar hati, merasa tinggi hati, merasa
tinggi hati, bahkan merasa sombong baik di hadapan Allah termasuk di hadapan manusia. Oleh karena itu, maka mari kita perbanyak sujud kita. Posisi sujud sangat dahsyat sekali, karena dalam hadis Muslim bahkan diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa seorang hamba sangat dekat dengan Allah pada saat sujudnya. Kalaupun kita dalam sholat kita dekat dengan Allah pada saat takbir kita, bahkan pada saat kita baca Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dekat sekali. Bahkan jangan sampai kita kosongkan pikiran kita kecuali khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, itu adalah kesempatan doa kepada Allah yang sangat tepat pada saat membaca surat Al-Fatihah. Tetapi semua gerakan, semua kesempatan, semua situasi yang paling dahsyat adalah ketika kita sedang sujud. Maka nikmat sujud yang luar biasa, simbol secara kepala, kita tundukkan kepala yang paling berharga ini, kita tundukkan, bahkan kita ciumkan ke lantai, ke tanah. Apa maknanya? Kita mengakui Allah yang maha tinggi. Aku walaupun memiliki otak kepala ini, aku rendahkan serendah-rendahnya untuk memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segala puji dan kesucian hanya tertuju kepada Allah yang maha tinggi. Kalau begitu aku adalah rendah. Kerendahan diri kita sujudkan, dan pada saat itu pula kesempatan doa yang paling cepat diijabah, kesempatan doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan sujud, misalnya ada surah Sajadah, kemudian dalam surah Wasjud waqtarib, hendaknya kalian sujud dan mendekatkan diri kepada Allah, kita langsung sujud. Itu sujud tilawah yang sering disebut. Kemudian ada lagi ketika ada orang mendapat nikmat, kemudian misalnya pemain bola, ketika sudah nendang bola ternyata gol, kemudian mereka spontanitas sebagai bentuk syukur kepada Allah, mereka sujud yang disebut dengan sujud syukur. Kemudian ada lagi sujud sholat kita. Bahkan ada banyak peristiwa gerakan-gerakan yang hari dicintai, yaitu gerakan dalam bentuk sujud, ada bentuk pengobatan, dan semua gerakan-gerakan ini memiliki efek psikologis, efek biologis, bahkan memiliki efek spiritualitas yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, jangan tinggalkan sujud kita, karena yang dirindukan oleh semua yang telah meninggal dunia, apakah mereka bisa kembali? Tidak. Ya Allah, balikkan kami ke dunia ini, ya Allah, sebentar saja. Apa yang mereka rindukan? Mereka ingin an-na'malan sholiha, kami ingin melakukan perbuatan baik, ya Allah. Apa itu? Salah satu kerinduan mereka an asjuda. Ya Allah, izinkan kami sujud, bahkan balikkan kami ke dunia ini sebentar untuk lama-lama sujud. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan terindah kita, bahkan ketika sujud sholat kita pun lamakan, perbanyak doa di situ, karena pada saat itu antara kita dengan Allah sangat dekat. Secara psikologis pun darah mengalir dengan nyaman. Kemudian kita posisi yang paling rendah, posisi yang paling pasrah total. Oleh karenanya, siapapun yang tidak mau sujud, yang tidak mau ruku, yang tidak mau takbir, itu seolah-olah menyombongkan diri. Maka muncul kalimat, siapa yang tidak mau melakukan ibadah sujud ini, terutama sholat ini, itu dianggap kufur. Kenapa kufur? Menutup kenikmatan yang Allah berikan berupa hidayah, berupa kebaikan, dan nikmat-nikmat lain. Maka sebagian orang ketika sujud itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Mereka nikmati betul betapa dahsyatnya kekuatan sujud. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan diri kita untuk membiasakan diri untuk sujud, dan tentu sujud kepada Allah bentuk pengabdian sebagai seorang hamba. Kita pun juga membiasakan diri sujud kepada orang tua kita dalam pengertian penghormatan. Kita ambil tangannya, kita cium tangannya, bahkan sebagian itu membolak-balik tangan untuk dicium, baik kepada orang tua, guru-gurunya, baik guru
berkaitan dengan ilmu duniawi ataupun guru spiritual yang menjadi mursyid, boleh jadi yang ini akan menghujam, merubah tatanan keyakinan, merubah tatanan pikiran, bahkan merubah perilaku sampai kepada merubah peradaban. Tidak hanya peradaban individu, bahkan merubah tatanan keluarga, tatanan RT, sampai merubah tatanan peradaban dunia karena berangkat dari orang-orang yang membiasakan sujud. Kenapa kesombongan para setan dan iblis? Karena mereka tidak mau sujud, tidak mau menghormati. Dalam kepada Allah, kita sujud kepada sesama, kita pun merendahkan hati kita. Tidak perlu merendahkan diri, tapi rendahkan hati kita, karena tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita sama, apalagi pada saat sujud kepasrahan total. Ini demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.